Cek. Yang sudah bergabung melihat live-nya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Salam menyusui. Selamat datang, selamat bergabung lagi para sahabat Selasi kembali di Instagram Live Sentra Laktasi Indonesia dalam rangka Pekan Menyusui 2020. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Nama saya Winnie. Bersama teman-teman sahabat Selasi nanti boleh ikut komen atau bertanya di diskusi kita hari ini sambil menemani weekend akhir pekan bersama keluarga tercinta ya teman-teman ya. Nah, topik diskusi kita hari ini sangat menarik sahabat Selasi. Apa ya topiknya? Topiknya adalah peran kreatif media sosial dalam mendukung program menyusui dan PMBA. Hari ini kita kedatangan narasumber yang insya Allah sangat luar biasa, sangat inspiratif, yaitu ada Mas Wasugi Wawan Sugianto. Beliau seorang konselor menyusui yang merupakan praktisi sosial media dan dunia digital tentunya teman-teman ya. Apakah beliau sudah bergabung? Boleh kita lihat dulu. Sudah invite belum ya? Beliau sudah live kah? Mas Wasugi atau Mas Wawan? Teman-teman boleh kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi sharing kita hari ini, sesi diskusi kita hari ini, boleh langsung di komen ya, ketik di komen. Oke, boleh kita sambil chat dulu kali ya Mas Wawan. Oke. Oke. Mas Wawan ini kalau teman-teman aktif di sosial media pasti mungkin gak asing lagi dengan namanya ya. Beliau ayah ASI Jogja, biasa juga dipanggil Abah. Nah, nih Mas Wawan sudah view kita. Bolehkah kita mengundang beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Wawan, Abah. Siang. Banyak ya nama panggungnya ya. Gimana kabarnya Mas Wawan? Al- Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sebelumnya selamat dulu ya atas kelahiran baby cantiknya, Dede Ami. Alhamdulillah. Amin. Selamat menyusui untuk Ambu. Semoga tetap semangat semangat lah Makasih. ya. Semangat Suaminya ayah dong. asih. Iya. Sahabat sahabat Lasi, Mas Wawan ini adalah Ketua Gema Indonesia Menyusui dan juga Ayah Asi Jogja. Banyak ya. Terus founder dari Visi Kita Foundation dan juga praktisi sosial media dan dunia digital, yaitu owner dari Web Ani. Web Ani bener ya Mas penyebutannya? Ya, webannya dibacanya. Web Ani untuk grafik dan web spesialis. Oke Mas Wawan, iya, nih Mas Wawan kan kita nih sekarang lagi di era sosial media ya, Mas Wawan ya. Gimana sih kondisi sosial media menurut Mas Wawan hari ini, saat ini? Ya, saya coba memaparkan beberapa hal tentang internet ya, terutama sosial media. Mm-mm. Ini saya coba ambil referensinya dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ini surveinya sekitar tahun 2018, dipublikasi 2019, yang 2020 belum muncul. Artinya kalau 2020 harusnya ini bisa beberapa kali lipat lebih tinggi daripada apa yang akan saya paparkan mungkin, karena sekolah sekarang kan kondisi COVID ya.
Ya, betul, Sekolah aja Mas. sudah online. Itu Betul, terus ya. semuanya udah pada online, artinya kita punya potensi besar dari dunia internet ini. Mm-mm, mm-mm. Jadi pengguna internet kita saja sekarang sudah 64,8%, alias 171 jiwa dari populasi kita sekitar 200. 264 juta. Wow, luar Jadi biasa ya orang-orang Indonesia 170 ya. banyak, jadi udah lebih dari setengahnya kita menggunakan internet. Jadi ini perlu kita jadikan apa namanya bagian dari pemikiran bahwa kita memang harus mulai melek dalam tanda kutip kepada Mm-mm, internet ya, atau kepada mm-mm. dunia sosial media. Sedangkan secara umur hampir dari umur 40, hampir dari umur 20 atau 15, bahkan sekarang udah dari umur 10 tahun mungkin ya sudah Iya, anak SD TK, sudah menggunakan anak TK internet. juga pakai Zoom Mas sekarang. Iya, udah sampai sekitar umur 65 mereka masih aktif menggunakan internet. Lebih dari Mm-mm. 50%-nya menggunakan internet. Hanya yang 65 tahun ke atas saja kayaknya menggunakan tasbih, zikir. Gitu. Jadi apa namanya banyak sekali ininya, apa targetnya. Tinggal kita pikirkan targetnya siapa yang akan kita apa namanya bidik. Terus masuk ke sosial media. Sosial media memang sekarang masih banyak orang-orang masih menggunakan Facebook itu ketika tahun 2018-2019 ya. Iya, Sekitar 50,7% itu masih rata-rata menggunakan Facebook untuk sosial medianya, dan 17,8%-nya menggunakan Instagram, masih sedikit. Tapi Instagram hmm. biasanya tergantung komunitasnya ya. Kalau anak-anak muda sekarang sudah mulai Mm-mm, mm-mm. Instagram. Soalnya kan Instagram bisa Instagram. selfie, kalau Facebook selfie-nya Iya, gitu-gitu aja. Dan YouTube sudah 15,1% punya akun YouTube. Jadi dari seluruh pengguna internet itu 15,1%-nya punya akun YouTube. YouTube. Mm-mm. Jadi dari kesimpulannya bahwa ya itu tadi, penggiat penggiat ASI harus sudah mulai membidik apa namanya, bukan pasar ya istilahnya, audiens yang Mm-mm, online ini. Sehingga terutama Aimi kan sudah dari dulu misalkan sudah mm-mm, memulai, mm-mm, nah sentra mm-mm. laktasi sekarang semoga sudah mulai Ya. membidik sosial media untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik tentang menyusui. Begitu openingnya. Ya, jadi memang kalau tadi saya bisa nangkap dari omongan Mas Wawan, berarti karena kita sekarang di era sosial media, mau nggak mau, kan sebagai orang yang membawa isu PMBA atau ASI, mau nggak mau harus punya sosmed ya, Mas? Betul, harus punya sosmed. Karena Hmm. sekarang ini kan jargonnya begini. Oh, sebagus apapun atau sehebat apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada di internet, berarti kita belum melakukan apapun. Oh, jadi gitu ya. Indikasinya dari situ ya, Mas ya? Iya, karena orang akan misalnya, saya punya organisasi, nah terus kamu bener beraktif nggak di, bener nggak organisasinya? Orang akan cross check ke internet. Mm-mm. Kalau tidak ada data di internet, tidak ada apapun dari internet, maka orang akan mengatakan, alah nggak ada informasinya. Gitu ya. Itu Jadi akan memang menurunkan kredibilitas. iya, jadi jejak digital tuh sekarang memang sangat bisa mengkonfirmasi ke eksistensian seorang atau sebuah lembaga gitu ya, Mas Wawan ya. Nah, itu lebih keren tuh kata-katanya, eksistensi. Yes. Eksis ya, kayak anak-anak zaman now. Nah, tadi kan Mas Wawan Iya. bilang, berarti kan seseorang yang membawa isu, karena kita temanya sekarang dalam rangka pekan menyusui dunia ya, Mas ya. Berarti kalau Ya. orang-orang membawa isu menyusui, isu PMBA itu harus punya sosmed, kira-kira apa aja nih buat para aktivis PMBA atau yang membawa isu menyusui itu yang kira-kira yang harus disajikan gitu di sosmed? Ya, sebenarnya banyak ya yang bisa di-share di sosial media. Jadi saya merangkum ada beberapa hal. Pertama, memang orang lebih suka sekarang masih cenderung kepada
konten yang bersifat how to Oh, bagaimana ya? how to ya. How to misalnya bagaimana cara memerah ASI, terus bagaimana cara menyimpan ASI, bagaimana cara menyusui posisi dan pelekatan, dan lain Mm-mm. sebagainya kayak gitu ya. How to itu yang pertama. Yang kedua sifatnya infografik. Infografik itu mungkin lebih kepada konten informasi yang sifatnya grafis ya. Jadi grafis-grafis, jadi tidak hanya bersifat teks tapi lebih kepada infografiknya. Terus sifat yang ketiga ringan. Oh, Ringan, jadi nah, jangan nge-share yang terlalu berat. mm-mm. Biasanya yang terlalu berat itu sudah butuh ekspertasi yang lebih tinggi. Misalnya ibu dengan HIV/AIDS bagaimana? Nah, itu agak Mm-mm. sulit nanti kita malah diskusi di sosmed kan. Misalnya begitu. Jadi Mm-mm. hal-hal yang lebih sifatnya yang ringan saja. Terus bisa juga nge-share sifatnya Q&A, question and answer ya. Tanya Mm-mm. jawab. Mm-mm. Misalkan kalau ting saya mendelep, boleh nggak saya menyusui suami? Boleh nggak saya menyusui anak saya? Nah, misalkan begitu. Nah, terus nanti di bawah ada jawabannya, terus siapa yang menjawab, misalkan Mbak Vita, Bu Vita, misalkan, atau Mbak Fitri, misalkan itu nggak Ya. kasih gambar Mbak Fitri di sampingnya sambil nulis. Terus figur kadang-kadang, yang sifatnya figur. Nah ini yang belum. Kalau teman-teman Aimi mungkin banyak ya udah mulai muncul figur-figurnya. Nah, dari sentra laktasi juga sebaiknya sudah mulai memunculkan figur-figur dari seleb-seleb itu. Kan dulu Selasi kalau nggak salah punya duta ASI, itu Mbak Sofina Vita kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, itu dimunculkan itu figur-figur selebritis kayak gitu. Atau mau cari siapa selebritis di dunia yang menyusui, misalkan begitu. Iya. Eh, Pak, Mas Wawannya nge-freeze nih, teman-teman. Oh, gitu ya, Mas ya. Itu sebaiknya platformnya apa, Mas? dengan berbagai platform ya tergantung, makanya tadi kan saya membuatnya adalah karakter-karakternya. Jadi Tergantung misalkan sasaran ya. Instagram. Jadi kalau Instagram biasanya kan bagus kalau kita bikin sifatnya infografis. Jadi gambar, teksnya sedikit saja. Misalkan cara memerah ASI. Nah, itu kan lebih sifat infografis. Terus kalau di website ya bisa yang akan lebih luas lagi, Oh, agak lebih gitu. luas lagi. Misalnya karena itu kan website. Selasi kan sudah punya website bagus menurut saya, udah mulai harus dimanfaatkan, atau teman-teman lain yang dari organisasi lain. Iya. Daripada informasi itu datang dari mereka. Mereka siapa nih, Mas? Dari Iya, mereka iya kita gitu. Daripada mereka datang dari ya. mereka, ujung-ujungnya iklan silahkan beli susu saya. Iya. Ya, apa Jadi harus datang sumber-sumber yang dari, berbagai konflik kepentingan ya, Mas ya. iya, jadi kita Eh, harus suara Mas menghindari. Wawan hilang, udah nggak hilang kan? Udah Masih nggak hilang hilang kan nggak? suara Mas Wawan? Sudah mulai bagus Iya. lagi. Kalau di saya sih Oke. sudah mulai lancar. Oke, Nah, siap. iya, Mas Wawan, menarik banget tadi Mas Wawan bilang kan sesuatu itu sebaiknya memang disajikan dalam bentuk ringan, dalam Ya, konten apa yang sangat dibutuhkan oleh sasaran kita. Kalau bisa yang ringan yang di media sosial media. Kalau saya sih ingetnya ya jargon dari Mas Wawan itu tuh yang paling saya inget udah gitu aja. Itu kalau bahasa tulisannya Mas Wawan itu sangat enak dan isi reading banget, gampang dibaca, gampang dipahamin gitu ya, enak. Nah, mm, gimana sih Mas Wawan kira-kira informasi apa aja yang kalau kita sebagai aktivis PMBA gitu mau menyajikannya di sosmed dalam bentuk tulisan? Gimana ya. menyeleksi isunya? Oh, menyeleksi isu. Kalau boleh
saya sharing pertama bahwa di dunia internet ini sekarang kan banyak sekali informasi yang bertebaran yang sumbernya tidak diketahui. Jadi sumbernya hanya dia dan Allah yang tahu kan gitu. Goib Nah, dong Mas. ya seperti supir bajai, mau belok itu kan hanya dia dan Allah yang tahu. Iya, Ini belok iya, kemana iya. nih? Nggak ada lampu sennya. Jadi pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Oh, Biasanya banyak sekali, ini tidak hanya terfokus kepada isu PMBA ya, tetapi segala hal banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya provokatif. mm-mm, mm-mm, Tentang apa itu sebaiknya hati-hati. Nah, mm-mm. itu kebanyakan clickbait itu. Dia ngeklik, kopas dari mana, lumayan lah. Mereka dapat Iya, iklan kan. iya Nah, betul. itu dari. Jadi perhatikan sumber websitenya, artinya sumber situsnya, organisasinya benar apa enggak, informasinya kalau kita sudah baca informasinya benar apa enggak. Jangan pernah apa ya namanya bosan untuk cross check dan jangan mudah terprovokasi harusnya. Karena kalau di sosial media kan semua orang bebas men-share apapun sehingga jangan sampai terprovokasi atau mudah terprovokasi. Dan terakhir, untuk menyeleksi informasi itu, berkoloni. Saya selalu ngomong ini beberapa kali. Kemarin juga saya ngobrol sama Dokter Siska, bagaimana menjadi Mm-mm. ayah ASI. Nah, itu juga salah satunya. Jangan lupa berkoloni, berorganisasi, bergrup, ngegrup, Berkomunitas, grup ya. WA-nya. Ya, Mm-mm. grup WA-nya yang kira-kira nggak ada Mbak Vita, Waduh, Mbak Vita dari tadi sebut-sebut nih. Mbak Vita nongol dong. atau nggak ada Mbak Ulilnya gitu. Nggak ada Mbak Ulil ya. Jadi kita Jadi gibah di selalu belakang ya, Mas. mengikuti grup yang kira-kira kredibel. Jadi Ya. misalnya Aimi juga punya WAG, terus Selasi punya WAG. Kami juga di Mm-mm. tips menyusui ada WAG, itu WA group. Ya. Jadi ikut di sana sehingga kalau ada informasi-informasi yang dalam tanda kutip agak membingungkan, nah Mm-mm. kita di sana. Kita share di sana, ini bener nggak? Misalkan kayak kemarin isu tentang 4 bintang versus 4 kuadran. itu. Nah, itu aja kita udah bikin bingung. Jadi Iya. makanya ikut, jangan bosan untuk berkoloni lah, ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan, ngobrol sehingga ada tempat berbagi. Kalau Ya, ada hal-hal yang mungkin bikin bingung. jadi Begitu. kayak semacam bertukar pikiran gitu ya, Mas Wawan. Ya, yang ditukar pikirannya ya, bukan otak. Bukan otak ya. Iya, kadang kan gini Mas, kita misalnya Winnie dengan Mas Wawan punya pemikiran yang sama untuk menuangkan Ya. dalam diksi atau redaksional tulisan yang lebih menyenangkan. Terus kadang kan bahasa tulisan itu orang banyak misinterpretasi ya Mas Wawan. Nah, Ya, biasanya nih kalau konselor menyusui, sahabat Selasi sebelumnya disclaimer, Mas Wawan ini senior fasilitator dan course director dulu di Selasi, jadi luar biasa beliau wah. jam terbang dalam hal pelatihan konseling menyusui modul 40 jam WHA UNICEF-nya sudah sangat mumpuni, Cie. Jadi kalau Dulu, teman sekarang udah lupa. kan Mas ya tuh Mas konselingnya mah. Jadi sebenarnya kan kalau kita menyampaikan langsung mungkin bahasa konselingnya akan lebih bisa diterima, dimengerti ya. Gimana tuh Mas Ya. untuk ya, misalnya Winnie punya suatu tulis pemikiran, terus ingin nulis, Mas Wawan ini gimana ya biar bahasa tulisannya kelihatan konselor banget gitu. Ya, sejujurnya saya mulai menyukai menulis sudah lama. Saya sudah punya blog dari tahun 2004 apa 2005 saya sudah punya blog. Saya sudah menulis. Wow. Nah, saya merasa betul bahwa tulisan saya terpengaruh oleh pelatihan konseling menyusui. Hmm. Eh, Misalnya saya hampir tidak pernah menggunakan kata kamu, Anda, Hmm. Hmm. ibu, kamu lah pokoknya terutama. Saya hampir tidak pernah menggunakan kata itu. Jadi saya selalu menggunakan kata kita karena itu bisa berpotensi kepada kita. Dan menurut saya kata kita itu santun dalam penulisan. Jadi misalkan kalau
teman-teman mau bikin tulisan, ya sebaiknya menggunakan kata kita saja, tidak perlu menggunakan kata kamu. Kan kamu kalau mau begini, atau ibu kalau mau begini harusnya, nah, itu udah. Terus menghindari kata-kata harusnya. Pokoknya yang hal-hal yang di konseling itu diimplementasikan dalam tulisan itu akan sangat indah menurut saya. Akan sangat indah. Jadi tidak terkesan menggurui. Dan ketiga, yang berikutnya adalah biasanya cara penulisan-penulisan di sosial media yang terutama Selasi yang notabene konselor banget ya. Karena Selasi ini kan apa namanya, bapak buyutnya ya, ibu buyutnya. Nenek moyang. Nenek moyang terciptanya konselor-konselor menyusui di Indonesia. Jadi Selasi sebaiknya sudah punya karakter penulisan yang baik dalam mensosialisasikan atau membagi informasi tentang menyusui begitu. Jadi lebih indah. Begitu juga saat menjawab pertanyaan. Saya kira begitu, sedikit tips ya, sedikit. Oke, baik Mas Wawan. Nah, nih kita udah tadi udah bertukar pikiran koloni seperti kata Mas Wawan, akhirnya terciptalah tulisan yang indah gitu ya, yang bisa dimengerti dengan bahasa yang santun gitu. Tapi kan kita nggak bisa juga memaksakan orang itu, ada yang ngepro, ada yang kontra gitu ya Mas ya. Kan eranya nih, dan katanya netizen itu sangat kejam. Gimana nih Mas, kita menanggapi hal-hal demikian Mas, terutama sebagai aktivis PMBA? Kalau saya pribadi punya prinsip, misalnya pertama, saya tidak tertarik untuk berkonflik. Saya tidak tertarik untuk berkonflik, artinya semua hal yang akan menuju konflik saya akan skip. Saya tidak tertarik untuk untuk konflik. Kedua, saya juga tidak tertarik untuk berdebat. Artinya informasi-informasi biasanya yang saya sampaikan lebih kepada informasi yang sederhana aja, ringan, yang saya alami atau saya lihat atau pemikiran saya. Ketiga, jangan baper kitanya. Ya itu tadi seperti kata Mbak Winnie bilang. Halo, ini nge-freeze lagi ya Mas Wawannya ya? Mengungkapkan informasi apapun, ya Tadi saya sempat hilang tahu ini Mas. mulai hilang, makanya saya diam tadi. Makanya ketika kita membagi informasi apapun, itu tidak akan lepas dari pro kontra, dan itu biasa-biasa saja, tidak perlu disikapi berlebihan. Jadi santai saja. Yang berikutnya ya, kalau memang kita ada dokter Utami muncul, jadi lupa saya. Grogi. Assalamualaikum Dokter Utami. Assalamualaikum dokter. Salam hormat dari kami. Kalau Mas Wawan grogi apalagi Winnie nih. Ya itu ya tadi ya, jadi santai aja, jangan baper, karena pasti ada pro kontra, dan jangan terlibat dalam konflik. Dan kalaupun ada yang ini, boleh menghubungi ke kita atau boleh lewat Japri misalnya, atau kita akan ngobrol lebih dalam lagi kalau Bapak atau Ibu datang. Oh baik, jadi diskusi satu-satu gitu ya Mas ya? Iya, karena buat apa kita panjang-panjang diskusi? Panjang-panjang diskusi di mana orang sudah punya mindset tersendiri kan? Iya, Begitu saya kira. betul Mas. Begitunya. Sepakat. Oke. Tadi nih, nah ini Terus pertanyaan ya, mangga Mas. Untuk menyikapi pro kontra itu ya, yang pro kontra, kalau seandainya banyak pro kontra ya, pertama kalau misalnya saya sebenarnya jarang masuk ke dunia pro kontra sih, tapi coba saya simpulkan sedikit ini. Pertama, jika kita tidak tahu informasinya, maka diam adalah jalan yang paling terbaik untuk bisa kita lakukan. Diam. Tidak perlu berkomentar, tidak perlu apapun. Bahkan kalaupun kita benar,
itu tetap saja akan membawa kepada hal yang tidak disukai. Jadi kita lebih baik diam. Tidak perlu ikut membuli juga kalau itu salah. Kecuali sebuah organisasi, misalnya ada pelanggaran etik dalam susu formula, misalkan dalam formula ya. Nah, pelanggaran etik itu organisasi yang harus itu, dan kita hanya share informasi dari organisasi itu, memang itu harus diserang. Tapi kalau seandainya personal, nah itu biasa. Terus sosial media tempat tutung having fun, ya buat nyantai-nyantai aja. Jadi tidak perlu yang terlalu meributkan diri kita untuk terlalu serius dalam itu. Terus yang terakhir, tanya ahli. Kalau memang kita ragu ini informasi ini benar atau tidak, ya tanya ahli. Ini tanya ahlinya. Kalau di sentra laktasi jelas punya banyak ahli, Dr. Utami Rusli, banyak lagi yang lain. Itu sangat nyaman sebenarnya untuk diminta konfirmasi tentang apapun apabila ada informasi-informasi yang dianggap kontra dengan kita. Begitu. Oke, Mas Wawan. Menarik sekali ya, makin kesini makin kita jadi semakin ada penyamaan suhu, ada terbuka pikiran kita. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk sekaligus nih, mungkin terkait juga dengan apa yang ingin saya tanyakan ke Mas Wawan nih. Katanya gimana ya Mas Wawan, tulisan dan judul yang bagus itu bagaimana caranya, dan memanfaatkan tulisan untuk counter marketing. Nah, sekaligus berarti ini sebagai tantangan berarti ya Mas ya, dalam menyampaikan isu atau kampanye ASI ini untuk kita dalam tulisan kreatif. Gimana Mas Wawan menanggapinya? Saya belajar banyak tentang ini dari Dr. Dian. Wah, Masya Allah. Mbak Dian. Jadi pertama, ketika kita mau, sebenarnya Selasi sudah bisa melakukan ini, atau teman-teman dari penggiat menyusui sudah mulai bisa melakukan ini. Saya sudah mencoba melakukan ini di GIM, di Gema Indonesia Menyusui ya, bersama teman-teman. Tapi karena keterbatasan orang ya kadang-kadang tidak konsisten. Oke, begini. Pertama, kata Mbak Dian juga nih, bikin riset. Kita harus bikin riset juga, karena marketing susu formula itu, bukan susu formula ya kalau kita nyebutnya, marketing formula itu, mereka bikin riset. Apa saja yang menjadi kekhawatiran ibu, misalnya kan gitu. Apa saja yang menjadi kekhawatiran ibu terhadap anaknya, nah itu diinformasikan. Misalnya ASI tidak cukup, bengkak. Nah, itu hal-hal yang common problem itu memang benar-benar harus tersaji secara baik dalam informasi yang kita sajikan. Jadi di riset, kalau bahasanya Pak Dian saya kutip, jangan menyampaikan informasi yang kita mau, tapi informasi yang mereka butuhkan. Nah, itu kan berbeda. Kadang-kadang kan kita masih mau menginformasikan tentang diri kita terus. Tapi kita kadang lupa menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh ibu atau oleh orang tua. Setelah bikin riset, maka bikinlah tim pakar dan tim konten. Tim pakar, misalnya ada isu A ini kita tidak tahu. Nah, tim konten ini harus berkonsultasi ke tim pakar. Ya seperti tadi saya bilang, di sentra laktasi ada Dr. Utami Rusli, ada siapa, banyak sekali. Itu bisa dijadikan konsultan untuk kontennya. Begitu. Terus selain tim pakar, tim konten juga butuh tim kreatif. Iya, penting banget ya Mas. Ada tim kreatif. Jadi ada orang yang kadang kita menyajikan informasi itu sebenarnya konten informasinya menarik, tapi kadang-kadang presentasinya tidak menarik. Iya, presentasinya tidak menarik sehingga informasi itu lewat begitu saja. Maka buat gambar-gambar atau infografis yang berkualitas sehingga kita bisa menyajikan atau dibaca nyaman oleh teman-teman kita, gitu. Jadi balik lagi ke
supaya tulisan itu efektif, terus juga easy reading gitu ya Mas ya, dimengerti sama orang. Iya. Berarti tadi dengan poin-poin yang Mas Wawan sebutkan tadi ya Mas ya. Ya, menarik. Ya, Jadi kalau begitu ya. masalah easy reading itu kan kadang, oh begini, oh iya saya jadi ingat sesuatu. Kadang-kadang untuk membuat kita mau Mm-mm. menulis ini kan terlalu banyak pikiran. Apa judulnya? Apa membuatnya? Ya. Apa kontennya? Gitu. Saya waktu, maksudnya kami teman-teman dari, karena kami aktif di website, ketika sudah dibikinkan website orang itu, kadang-kadang tidak hidup Mm-mm. website itu. Maka biasanya mereka minta kami datang untuk melatih beberapa orang menjadi content creator. Yang saya minta sama mereka Oh. itu hanya satu hal, nulis ya so, nulis ya, nulis ya. Nulis aja dulu ya. Pokoknya nulis dulu. Kalau kita dari awal sudah memikirkan kualitas, selesai kita. Bingung. Mm-mm. Mm-mm. Nulis aja. Apa yang ada di pikiran, tulis dulu. Nah, sambil kita pelan-pelan bertanya kepada orang yang punya apa namanya, punya skill dalam penulisan gitu. Kalau di kami di Mm-mm. game itu ada namanya Mbak Novita. Mbak Novita ini editor, jadi saya biasanya ketika menulis untuk yang agak serius, saya minta beliau untuk mengedit, begitu. Ya. Jadi nulis dulu Ah, aja, nulis dulu aja. Belum nulis sudah mikirkan kualitas, selesai kita. iya Mas, berarti pokoknya dimulai aja dulu ya, apapun pikiran kita dalam bentuk Mulai aja. tulisan gitu ya. Iya, Nanti mulai ada, aja kalau menulis ya. Kalau menulis mulai aja dulu, mulai aja. Kalau iya. gambar, cari referensi. Mm-mm, mm-mm. Referensi orang biasanya kalau menginformasikan tentang ini gimana sih gambarnya? Dari apalagi sekarang banyak gambar-gambar gratis Iya, kan. betul. Itu Iya, aset-aset iya. gratis. Heeh, iya. Nanti juga mungkin bisa saling melengkapi dengan teman-teman yang mungkin punya kemampuan memilih diksi-diksi yang baik tadi ya, Mas ya. Ya, betul. Iya. Ya, ya. Notes juga tuh buat kita-kita yang sering tulis status. Ya, kadang status juga kita juga nggak sadar, Mas. Teman-teman aktivis PMBA dan menyusui ini kan memang giroh. Semangatnya sangat luar biasa ya, Mas, gitu ya. Jadi kadang ingin menyampaikan ke halayak, ke teman-teman busui gitu. Ya, jadi mulai Hmm. tulis dulu. Nanti kalau misalnya ingin dirilis dalam bentuk komunitas, baru berikan kepada teman-teman yang punya pemilihan kata-kata yang baik. Kurang lebih begitu ya, Mas Wawan ya. Iya, nulis dulu aja. Iya. Berbagi Mm-mm. dulu, nanti kita Nah, pikirkan caranya. caranya belakangan. Nah, berarti kan gini Mas, kalau misalnya tadi ini terkait juga dalam counter marketing. Kalau misalnya tadi Mas Wawan bilang kalau Ya. memang ternyata ada sumber rilis data riset A gitu, kita ingin menghalau data tersebut bahwa itu ternyata nggak sahih, bahwa itu ada konflik of interest, berarti mungkin secara kelembagaan kita akan membuat tulisan gitu ya. Nah, boleh nggak sih Mas Wawan cerita atau berbagi ilmu ke kita kira-kira kode etik atau rambu-rambu apa aja nih kalau kita mau berkampanye secara digital gitu Mas tentang menyusui ini. Hmm. Mana ya tadi ya? Contekannya. Oke. Dalam etika misalnya, etika penulisan biasanya, Mm-mm. eh, kalau yang saya ketahui, pertama yang paling penting adalah jangan plagiat gitu sih. Pertama. Dalam ini belum masuk ke counter marketing ya. Iya. Pertama, dalam secara umum bahwa dalam penulisan apapun sebaiknya tidak plagiat atau tidak mencontek punya orang lain atau copy paste, karena kita hidup di dunia digital di mana itu akan menjadi portofolio kita ketika kita sudah terbiasa menjadi tukang kopas, maka akan dicap selamanya kopas. Itu biasanya begitu. Hmm. Mm-mm. Terus jangan terlalu vulgar, misalkan menampilkan gambar-gambar. Menampilkan gambar-gambar itu yang terlalu vulgar memang sebaiknya dihindari. Kalau apa namanya, misalkan gambar payudara sebaiknya agak
bagaimana mendesain itu menjadi lebih menarik. Terus beri kesan sharing yang tidak menggurui, biasanya gitu. Tadi saya sudah bahas ya di awal bahwa apalagi sentra laktasi yang punya karakter konseling, sebaiknya memang sudah mempunyai karakter penulisan juga yang bersifat konseling gitu. Nah, untuk counter marketing sendiri itu beda saya kira dengan ceritanya dengan kita bagaimana menulis yang atau rambu-rambu ketika menulis. Kalau counter marketing ya benar-benar harus, kalau mereka riset ya kita harus punya riset lain. Itu problemnya. Iya, iya, iya. Riset tandingan ya, Mas ya? Iya, kita harus mempunyai riset lain atau punya data lain. Data yang mengcounter secara spesifik terhadap apa yang mereka sampaikan. Kecuali pelanggaran kode etik ya. Kalau misalkan pelanggaran kode etik dalam itu ya kita harus kirimkan berarti informasi nota keberatan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu kan selama ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya dalam ASI tentang ASI itu, tetapi tidak disosialisasikan secara efektif sehingga tidak tahu biasanya ibu-ibu misalkan harusnya anak mau sampai 6 bulan tidak boleh dikasih susu formula, sedangkan sudah pulang dari sebuah tempat bersalin atau mana gitu, pulang dibawain susu formula. Nah itu kan sudah melanggar undang-undang sebenarnya, undang-undang kesehatan itu. Tapi kan kita tidak tahu harus lapor kemana, kalau lapor malah lebih panjang. Iya, iya betul Mas. Ya sudah Lapor ada ke PP-nya sosial juga media. kalau nggak salah ya Mas Wawan ya. Ya, sudah ada PP-nya nomor 36 kalau nggak salah, tahun 2000 lali. PP 33 2012 ya kalau nggak salah ya Mas ya. Oh iya, 33 apa 3 ya 33 2012 ya. Lupa saya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kan Mas Wawan bilang kalau misalnya kita ternyata apa itu terlalu menggiring opini terus jadi banyak yang kontra, sebaiknya diam aja gitu ya Mas ya tadi ya. Ada opsi seperti itu. Tapi bagaimana Mas? Apakah tidak sebaiknya kalau misalnya itu tulisannya mengganggu banget deh, kayaknya sampai menggiring opini teman-teman busui di luar sana. Kita harus lebih masif lagi memberikan tulisan lagi gitu. Itu menurut Mas Wawan, kita sebagai aktivis PMBA atau aktivis menyusui ini boleh nggak sih punya perasaan kayak gitu? Harus lebih, aduh, saya harus lebih masif lagi nih nulis gitu. Iya, betul. Begitu. Maksud saya counternya itu dengan cara begitu. Jadi kalau kita misalnya di tulisan orang yang memang menggiring opini, terus kita menulis komen di sana, itu kita akan diserang buzzer mereka. Iya. Nah, itu tidak efektif. Ya. Tidak efektif. Maka caranya adalah kita gunakan media kita untuk counter terhadap mereka. Ngapain kita mempublikasikan? Karena kan kalau kita mengkomen di suatu tempat itu kan engagement-nya tinggi terhadap dia. Kan kita sama aja dengan mengangkat reputasi dia. Itu maksud saya. Jadi lebih baik kalau memang dia sangat mengganggu, bikin tulisan tandingan. Bikin tulisan tandingan dan itu, nah yang menjadi kelemahan kita adalah ketika ada informasi-informasi tentang menyusui dan kita sudah tahu dan merasa bahwa kita sudah tahu, kita kadang-kadang tidak men-share itu. Termasuk saya kadang-kadang nggak nge-share juga. Jadi kita sebenarnya harus rame-rame gitu. Harus rame-rame, nggak bisa sendirian. Jadi misalnya sentra laktasi nge-share tentang apa ya, kita harus ikut di-share gitu agar masif. Nah, sejauh ini kan kita menganggap misalkan semua ibu sudah tahu tentang menyusui gitu. Jadi ini informasi sederhana tidak perlu di-share. Enggak juga. Share aja apapun yang kita lihat, kalau memang informasi itu baik untuk di-share, kita share aja. Nah, tapi ya tadi harus diidentifikasi dari siapa itu datang informasi. Sumbernya valid atau enggak gitu ya, sahih atau enggak gitu ya Mas ya. Sumbernya valid atau enggak. Oke. Jadi berarti ada ini dong ya Mas, kita semacam ada saling menyemangati kepada teman-teman aktivis PMBA dan menyusui ini. Ayo jangan sampai kita, karena gini, mungkin ada teman-teman, aduh saya kayaknya nggak piawai nih untuk menulis, nggak bisa nih untuk memberikan men-share sesuatu gitu. Atau tadi kata Mas Wawan, kita mulai harus aktif deh di sosmed, kita harus mulai menulis gitu ya Mas ya.
Berarti kalau dari Iya, omongan Mas Wawan seperti itu ya. Nah, tuh iya. teman-teman aktivis PMBA dan menyusui, ayo mulai menulis, saya mulai masif men-share ya. Jangan sampai kita kalah Iya. follower sama sebelah ya. Kalau sebelah pasti lebih banyak. Kalau sebelah pasti lebih banyak terus karena mereka Pasti pakai digital ya. marketing dan iklannya kan tak terbatas. Karena kita tidak mampu untuk Oh. menandingi budget marketing mereka, maka satu-satunya cara ya kita dengan people power gitu lah. Semua orang yang terlibat atau merasa care terhadap isu PMBA, ayo share gitu informasi-informasi yang ada di sentra laktasi, informasi yang ada di AIMI, informasi yang ada di GIM misalkan, atau informasi di Ayah ASI, itu di share Yeah. Jadi gitu. ayolah mulai apa jihad jempol ya Mas sebutannya. Iya, Ini jihad soalnya Pak, jempol. ini Ustadz juga loh, sahabat Selasi. Jadi luar biasa lengkap banget beliau, Hmm. multitasking dan multi peran ya. Jadi kita Alhamdulillah. kita berusaha berusaha dengan tangan kita men-sharing apapun tentang menyusui ya Mas. Nah, eh, Mas Wan boleh nggak kasih semangat ke teman-teman atau tips and trick gimana sih kita untuk bisa memulai membuat tulisan atau infografis yang efektif, efisien, tepat, terus mudah difahami. Selain tadi yang Mas bilang riset dari Mbak Dian tadi. Dari sisi Ya, Mas baik. Wawan. Ya, trik membuat trik membuat konten menarik ya. Ini versi saya. Ya, tetap saya terinspirasi dari Mbak Dian ya awalnya pasti. Yang pertama, kan ada beda-beda ya. Pertama kalau buat pribadi kita, karena kita kan kadang-kadang tidak mungkin bisa men-share informasi atau orang siapa sih gua gitu kan. Orang nggak mungkin percaya, maka hal yang bisa kita lakukan adalah share hal yang positif atau yang bersifat informasi yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan menyusui atau PMB. Misalnya kita lagi nyusuin di terminal, sambil nunggu bis, di foto, di share. Ternyata menyusui di mana aja seru ya, bisa. Kan tidak, itu kita tidak mengatakan bahwa kita mengatakan sesuatu misalkan. Jadi berbagi informasi atau berbagi kegiatan kita saja itu sudah bagian dari mempromosikan menyusui. Tapi kadang-kadang kita dikit-dikit selfie, dikit-dikit ya memang itu juga bikin kesel orang lain, itu biarin aja kalau nggak. Itu kan personal branding ya Mas. Di era digital itu sah-sah Iya, aja itu kan, personal personal branding. branding kan. Iya. Jadi kalau memang kita pribadi ya share lah informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan kita yang berbau menyusui. Misalkan lagi bikin menu PMBA misalkan MPASI. Oh ternyata bikin MPASI gampang. Misalnya kita cukup dari makanan keluarga yang kita sajikan untuk orang dewasa, kita bikin jadi menu makanan bayi misalnya. Nah itu kan hal-hal sederhana yang nanti orang akan nanya juga gimana caranya. Itu baru kita lebih dalam lagi cerita. Gitu. Sedangkan kalau untuk organisasi ada beberapa hal. Pertama yang pastinya itu riset, pasti itu wajib. Riset. Yang kedua, manfaatkan figur. Tadi saya sudah sempat singgung juga tentang figur-figur itu atau info-info grafis. Terus identifikasi brand ini penting sekali. Warna terutama ya, terutama dalam pengambilan warna. Sentra laktasi misalkan punya warna hijau, maka harus konsisten dengan warna itu dan tone-nya harus jelas itu sehingga orang akan mengetahui ketika informasi itu datang dari sentra laktasi biasanya karakteristiknya ini. Sampai Nah sedetail itu itu, ya Mas ya? nah ini kan lembaga. Iya. Iya, maksudnya warna gitu ya Harus detail teridentifikasi itu. ya. Iya, harus identifikasi brand juga. Yang ketiga, yang keempat, pertimbangkan jumlah karakter. Kadang-kadang kita menulis dalam satu slide kebanyakan karakter. Panjang, Bang. Itu dikit-dikit aja. Jika di Instagram bisa gunakan hashtag. Terus ajak follower untuk aktif. Misalkan ada tanya jawab. Jika menulis caption, jangan teks semua. Kasihlah emoji dikit-dikit. Emoji-emoji yang seru. Terus yang paling penting adalah konsisten. Iya. Konsisten menulis, konsisten. Jadi kita benar-benar harus menjadwalkan.
minggu ini bikin rubrikasi apa, minggu depan bikin rubrikasi apa, minggu depannya lagi bikin rubrikasi apa, itu harusnya sudah seperti itu. Di game saya pernah melakukan seperti ini di tips menyusui, cuman tiba-tiba saya ada kesibukan lain, sehingga belum, karena di game ini kan cuma beberapa orang. Saya kira begitu. Luar biasa. Mas, ini banyak banget sih fansnya Mas Wawan yang say hi. Mas Wawan apa kabar? Sampai tanya. Halo Bu Yunas. Ini baik bertanya di kolom komentar ataupun bertanya di kolom questionnya juga ada loh Mas. Pertama nih ada dari siapa tadi? Di atas ada di kolom komentar bertanya, Mas Wawan selama ini sumber kontennya dari mana aja? Terus yang kedua dari Mas Wawan selama ini bikin infografis atau bikin tulisan itu sumber kontennya dari mana aja. Terus yang kedua dari Kanana nih, Husana, bagaimana kalau bercerita mungkin tentang pengalaman menyusui ya, kalau tidak menyusui lagi, tapi jangan disuruh buat anak lagi ya. Kayak gitu. Gimana nih sharingnya Mas Wawan atau tanggapan Mas Wawan terhadap pertanyaan ini? Pertama, kalau saya sumber konten saya memang biasanya orang-orang itu kan sering share. Saya memang banyak terlibat di beberapa grup, ya Mbak Dian misalnya itu. Saya sebut-sebut Mbak Dian mulu ya, soalnya salah satu sumber konten saya beliau. Keselak kan ya Mbak Dian ya? Misalkan sering nge-share informasi tentang apa, tinggal direproduksi. Tinggal dibikin ulang dengan narasi atau dengan informasi yang sesuai dengan karakteristik kita misalnya gitu. Terus kalau kami di game itu kan kami punya buku. Kami punya buku A to Z, ASI, dan menyusui. Biasanya itu menjadi salah satu sumber konten saya, misalnya. Terus pelatihan konseling menyusui juga itu menjadi salah satu informasi konten. Banyak sebenarnya. Sumber konten itu banyak. Makanya ada tim risetnya. Orang butuh apa, kita carikan konten. Sumbernya banyak sekali. Sumbernya banyak sekali, tinggal kita mau mengolah dan menarasikan ulang informasi itu. Dan yang perlu diketahui bahwa ini bocoran nih, semua teks sifatnya itu tidak ada copyright, yang ada etika. Jadi copyrightnya bebas, nggak diambil, tinggal diganti narasinya kalau suntuk. Kalau ingin cari konten. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita misalkan tidak menyusui, saya kan juga tidak menyusui, Mbak Husana. Saya tidak menyusui, maka yang bisa saya lakukan adalah mempublikasi informasi orang yang menyusui, misalnya kan nih, atau men-share informasi orang lain. Itu juga bisa jadi alternatif. Sebenarnya hal-hal sederhana aja mungkin ya. Seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau sahabat Selasi sekelas Mas Wawan juga ya, yang sudah mengeluarkan buku, terus tulisannya yang dengan tagline udah gitu aja, sangat melekat di ingatan kita, sangat. Mas Wawan ini secara nggak sadar udah sama loh kayak anak-anak milenial influencer itu ya di Instagram. Besok hati-hati minta tanda tangan atau minta foto loh orang-orang. Ya. Jadi Mas Wawan aja butuh brainstorming atau bertanya pada konsultan yang paham dan juga riset ya Mas, tentu saja ya. Berarti teman-teman sahabat Selasi juga alangkah baiknya memang untuk mengkampanyekan isu menyusui ini tentu saja dengan bahasa tulisan yang menginterpretasikan sebagai konselor bisa lebih baik, lebih bijak, dan lebih santun. Kurang lebih gitu ya Mas ya? Yoi. Ya ini kayaknya kalau cerita-cerita sama Mas Wawan ini nggak cukup 1 jam nih, karena saya sendiri juga penasaran pingin dengar Mas Wawan dukung Ambu, istrinya menyusui. Dede Ami, gimana Dede Ami kabarnya? Gemes ya. Nah ini juga mungkin bisa jadi ini ya Mas, ajang untuk teman-teman kayak menceritakan hal-hal sederhana, hal-hal ringan kan. Mas Wawan juga sering tuh cerita misalnya dedenya lagi apa, akhirnya dikaitkan terhadap isu-isu PMBA. Mungkin bisa seperti itu juga ya Mas ya? Iya, bisa. Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Karena kalau saya pribadi, karena
orang akan tahu kalau saya misalkan ngomong ilmiah tentang menyusui, nggak akan percaya. Dalam tanda Ya, kutip ya, kecuali beberapa orang yang tahu latar belakang saya. Tetapi kan teman-teman saya tidak semua orang akan percaya apa yang kita lakukan. Jadi ya yang bisa saya lakukan yang nyata saja, yang nyata-nyata aja, yang mungkin jadi pengalaman saya. oke, Gitu. seperti itu ya Mas ya. Oke, nah Mas Wawan, eh Mm-mm. ini ya, kalau boleh menyimpulkan diskusi atau sharing kita hari ini, bahwa Indonesia termasuk negara yang eh, kebutuhan atau pemakaian internetnya itu cukup tinggi dan penggunaan sosial medianya sangat besar gitu ya Mas ya. Sangat efektif Betul. untuk membahas berbagai macam isu-isu terutama padahal kampanye menyusui dan PMBA. Nah, kita Ya. sebagai aktivis PMBA alangkah baiknya punya juga akun sosmed diri dan juga keorganisasian dan aktif di situ gitu ya Mas ya. Ya, betul. Ya. Dan memulai aja dulu Bismillah dengan nama itu dengan niat yang baik dengan tadi jihad jempol yang Ya. baik, insya Allah bersama dengan koloni dan komunitas kita akan bisa saling melengkapi dalam hal kreativitas, efektivitas, konten dan mungkin redaksional ya Mas ya, diksi-diksi yang Ya. mungkin mudah mudah dipahami oleh para netizen ya, ibu-ibu menyusui di luar Nah, iya. sana. Oke, Mas Netizen. Owan, iya, ini Winnie boleh memberikan kuis buat teman-teman? Boleh, silakan. Ya, ini teman-teman nggak kerasa ini sudah di berapa menit terakhir ini sudah di 7 menit terakhir. Kita ada kuis. Kuisnya itu pertanyaannya adalah siapakah nama Ketua Umum Sentra Laktasi Indonesia? Ulangin ya. Ah, Siapakah nama Ketua Umum Sentra Laktasi Indonesia? Ayo, ya cepet-cepetan komen. Ayo, ditunggu. Komen nih, komen. Dikasih 1 menit ya. Cukup nggak 1 menit buat jawab? Teman-teman, nanti ada giveaway hadiah dari Sentra Laktasi Indonesia yang akan diberikan kepada teman-teman yang sudah join hari ini. Luar biasa loh Mas Wawan, antusiasnya hari ini. Viewers kita lumayan banyak, sekitar Alhamdulillah. 25 orang. Ini weekend ceria ya, bersama Mas Wawan. Iya, Alhamdulillah. iya, Wah, ada Bu, Bu Puspita ini gimana ini? Dokter Utami. Wah, Dokter Utami masih sangat personal brandingnya kuat berarti ini Mas namanya. Nah, ini 2H14J4 lengkap. Dokter Lili Triwahyuni Sulistiawati ME. Betul, Mbak siapa dia namanya ini ya. Eh, Ye, selamat Mbak. Nanti silakan DM ke Instagram Sentra Laktasi Indonesia. Nanti admin kami akan memberikan informasi kemana atau bagaimana akan mengirimkan alamat hadiah ke alamat Mbak. Ya. Nah, hadiahnya Mas umroh. Wawan, adanya umroh. Amin gitu ya. Nanti kalau udah saya pandemi, Mas. Oh iya, Iya. pandemi. Mas Wawan, ini sudah masuk di Ya, 5 menit terakhir. Ini mau Mas oke. Wawan ini dong kasih ke kita closing statement magic word. Kata-kata magic Magic yang word. ya kata-kata magic dari Mas Wawan yang biasanya Mas Wawan sering mempengaruhi para ibu-ibu dalam hal kebaikan tentu saja. Boleh nggak kasih ke kita di penutup sharing diskusi kita hari ini? Eh, pertama ya itu tadi ya, memang kita sudah waktunya gotong royong untuk bersama-sama mempublikasikan atau menginformasikan bagaimana apa namanya informasi ASI ini dapat tersebar dengan baik. Terutama yang paling mudah atau yang paling mungkin kita lakukan sekarang adalah melalui sosial media atau internet. Kedua, teman-teman di terutama khususon Sentra Laktasi Indonesia dan teman-teman lembaga lain juga harus sudah mulai konsisten membuat konten yang konsisten. Jadi tidak hanya nge-share dari yang lain, tapi kita juga create konten gitu. Apalagi Sentra Laktasi sangat-sangat apa namanya sumber konten gitu ya. Semua orang akan mengambil konten dari dia. Terus buatlah konten yang
berkualitas, buatlah gambar-gambar yang berkualitas, buat tema, mulai bertema kapan waktunya counter orang, kapan waktunya mempublikasikan informasi lembaga, kapan waktunya membuat klarifikasi ke orang, kapan waktunya apa bikin rubrikasi lah istilahnya, bikin rubrikasi sehingga teman-teman bisa belajar banyak dari banyak lembaga, Sentra Laktasi, AIMI, GIM dan sebagainya bersatu padu. Begitu, ya. karena kita karena kita memang tidak punya budget seperti tetangga. Jadi kita kan budgetnya lillahi ta'ala, jadi ya kita harus betul-betul serius bersama-sama. Itu aja sih, kalau kita nggak bisa bersama-sama nggak bisa. Begitu. Baik. Luar biasa Mas Wawan, magic word-nya sangat menginspirasi kita semua, terutama para aktivis PMBA dan menyusui, dan juga ibu-ibu menyusui ya, karena mungkin kita menjadi MLM, kalau kata dokter Utami ya, MLM, amal jariah sampai kita mati. Seorang ibu teman kita yang bisa menyusui karena kita tuh insya Allah amal jariahnya sampai nanti ya Mas Wawan ya. Amin. Iya, amin. Iya, sahabat Selasi, nggak kerasa nih udah mau di detik-detik terakhir kalau injury time kalau kata sepak bola ya. Sahabat Selasi jangan lupa untuk bergabung pada Zoom yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 14.00. Temanya sehat dan menarik dengan olahraga selama hamil dan menyusui. Narasumbernya Dr. Michael Trianto, spesialis kedokteran olahraga, Dr. Milawati, Wakil Ketua Umum Selasi, Mbak Mila, nih, atlet para layang, juara dunia para layang, luar biasa ya, Masya Allah. Dan moderatornya Kak Rizka Prasista, yang juga runners. Wah, ini luar biasa teman-teman. Sahabat Selasi, jangan lupa untuk join di Zoom yang hari Senin nanti akan dilaksanakan. Nah, kita udah di detik-detik terakhir, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat menemani weekend cerianya. Terima kasih atas bergabungnya teman-teman. Mas Wawan, hatur nuhun pisan. Salam buat aku. Cium virtual untuk Dede Ami. Semangat. Insya Allah. Ayah asli luar biasa. Mas Wawan, nanti pas tutup, terima kasih teman-teman, mohon maaf lahir batin. Nah, dengan menutupnya ini mau Mas Wawan bilang, kangen deh ngomong asik, yes gitu ya. Nanti baru langsung pencet N nih. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Wawan. Asik. Yes. Dadah. Sarangi Mbak Vita, sarangi teman-teman. Semuanya terima kasih.